Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu motivasi dan tujuan dalam mengikut Tuhan. Permisi tanya, apakah saudara bisa membedakan antara motivasi dan tujuan? Kedua hal ini sering sekali disalah mengerti atau dicampur aduk pengertiannya sehingga menjadi satu. Motivasi dan tujuan seolah-olah sama, padahal keduanya ada perbedaan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang di dalam hati kita, secara internal, yang mendorong seseorang atau mendorong kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, yang mendorong kita itulah yang disebut dengan motivasi. Nah, apa itu tujuan? Tujuan itu adalah sesuatu yang lebih bersifat eksternal yang akan kita capai. Sebagai contoh misalnya atlet Olimpik yang ikut bertanding di Olimpiade musim panas 2020. Tapi pelaksanaannya baru di 2021. Baru tidak lama ini. Kalau kita tanya kepada mereka, para atlet, kenapa kamu ikut bertanding di Olimpiade ini? Kemungkinan jawaban mereka bisa berbeda. Ada yang motivasinya ingin mengharumkan nama negaranya, membuat negaranya lebih dikenal, membuat negaranya lebih bangga. Jadi istilahnya menjadi pahlawan bagi negaranya. Ada juga yang ingin punya pengalaman bertanding secara internasional. Ada yang ingin mendapatkan banyak teman-teman atlet dari seluruh dunia. Ada yang keinginannya bisa bertanding sekalian jalan-jalan keliling Jepang, lihat-lihat. Nah, saudara, motif yang ada di dalam hati itu berbeda-beda. Lalu kalau kita bertanya kepada mereka, tujuannya apa? Goalnya apa kamu ikut bertanding di Olimpik ini? Kemungkinan jawabannya juga berbeda. Kalau yang tujuannya adalah membuat negaranya bangga dan nama negaranya harum, mungkin goalnya, tujuannya adalah mendapat medali emas. Jadi nanti lagu kebangsaan negaranya bisa dinyanyikan. Yang motivasinya bisa ikut bertanding di gelanggang internasional, mungkin goalnya nggak sengotot mendapat medali emas. Cukup kalau dia bisa masuk semifinal atau hanya ikut bertanding di Olimpik, itu dia sudah puas. Yang motivasinya ingin mendapatkan banyak teman-teman atlet internasional, mungkin goalnya adalah, oh saya akan kumpulkan 20 atau 50 nama atau 100 nama teman-teman baru, atlet-atlet internasional dari berbagai bangsa. Yang motifnya adalah sekalian jalan-jalan bisa melihat negara Jepang, mungkin goalnya adalah mengunjungi semua tempat-tempat wisata di Jepang. Dan dia akan memperpanjang 2, 3, mungkin 4 minggu tinggal di Jepang dan berjalan-jalan. Jadi saudara melihat ada perbedaan antara motivasi dan tujuan. Keduanya sangat dekat tentunya. Antara motivasi dan tujuan, satu adalah yang di dalam, internal, yang mendorong melakukan sesuatu yang eksternal, tujuan, goal yang akan dicapai. Keduanya saling berkaitan. Contohnya lagi misalnya kita melihat beberapa orang yang makan bakmi bermangkok-mangkok. Ada yang 3 mangkok, ada yang 4 mangkok. Kalau kita tanya mereka motifnya apa? Apa yang mendorong mereka makan banyak? Mungkin motifnya beda-beda. Ada yang, karena kelaparan. Ada yang motifnya karena ngidam, bakmi karet. Sudah 2-3 tahun gak makan bakmi, jadi pengennya 3-4 mangkok. Ada yang motifnya adalah sudah lelah bekerja, terlalu capek. Jadi ingin menambah energi, harus makan 3 mangkok atau 4 mangkok. Ada yang memang serakah, makan 3-4 mangkok. Kenapa? Karena gratis, gak usah bayar bakmi karet. Nah, demikian pula orang-orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus. Mengaku Kristen, percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tanya motifnya apa? Kenapa kamu mau mengikut Tuhan Yesus? Mungkin jawabannya bisa berbeda-beda. Ada yang motifnya benar, ada motifnya yang kurang benar, ada yang motifnya salah sama sekali. Tuhan Yesus menjelaskan hal ini. Motivasi dan tujuan mengikut dirinya dalam
Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, kita akan melihat bersama-sama, saya akan kutip beberapa ayat dan akan menjelaskan tentang motivasi dan tujuan dalam mengikut Tuhan Yesus. Pertama-tama kita akan melihat apa saja motivasi yang salah ketika orang banyak murid-muridnya bertekad mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama, ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, saudara, ini motivasi pertama yang salah. Bagi mereka, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan adalah ibarat sebuah pertunjukan atau show yang menarik, yang menyenangkan, yang menghibur, seperti orang menonton show yang bagus, yang menarik hati. Jadi motifnya adalah memuaskan keinginan hati, yang penasaran. Kenapa Yesus bisa melakukan mujizat? Tujuannya adalah memuaskan keinginan mata mereka, melihat-lihat show yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Permisi tanya, apakah saudara pun memiliki motivasi seperti ini? Percaya dan mengikut Tuhan Yesus hanya ingin melihat mujizat Tuhan atau mendapat mujizat Tuhan? Kalau tidak ada mujizat Tuhan, mungkin saudara jadi ragu dan tidak lagi mau percaya atau mengikut Tuhan Yesus. Hari ini tidak sedikit manusia yang demikian, bukan? Kalau kita tanya atau kita ajak dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dia bilang, tunggu dulu lah. Aku mau lihat mujizat dulu. Aku mau mengalami mujizat dulu. Kalau Tuhan sembuhkan aku, kalau Tuhan beri aku mujizat ini dan mujizat itu, maka aku mau percaya dan ikut dia. Tapi kalau dia tidak beri saya mujizat, tunggu dulu. Saya belum tentu mau percaya dan mengikut dia. Saudara, ini motivasi yang salah, tujuan yang salah. Hati-hati. Kalau saudara punya motif dan tujuan seperti ini, hanya memuaskan keinginan saudara, memuaskan mata saudara, saudara tidak akan bertahan dalam beriman dan mengikut Tuhan Yesus. Ketika tidak ada mujizat, saudara mungkin akan tinggalkan Tuhan dan mencari berhala yang lain. Yang kedua, motivasi yang salah adalah ingin mendapatkan dukungan politis. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, saudaraku, istilah membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ini artinya menjadikan Yesus sebagai pimpinan orang Yahudi, pemimpin politis, raja, atau pahlawan yang akan membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Yesus tahu itu sebabnya dia menyingkir dan pergi ke gunung untuk berdoa. Bagi orang-orang demikian, motivasinya adalah hati yang ingin menuntut pembalasan terhadap penjajah, terhadap kekejaman pemerintahan Romawi. Tujuan mereka adalah ingin mengalahkan musuh politik mereka. Itu sebabnya mereka membutuhkan pahlawan yang hebat, jagoan. Mereka melihat Yesus hebat. Yesus bisa bikin mujizat. Yesus luar biasa. Itu sebabnya mereka hendak memaksa dia menjadi pemimpin politis. Apakah saudara mengikut Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus juga ingin mendapatkan seorang backing yang menolong saudara membela perkara saudara secara duniawi? Entahkah itu soal politik, soal bisnis, soal keadilan hukum, soal keadilan sosial, soal hak asasi manusia, atau kepentingan-kepentingan duniawi lainnya.
Jadi saudara ingin memakai Tuhan Yesus, membonceng namanya, membonceng agama atau kekristenan untuk kepentingan politik saudara, kepentingan pribadi saudara secara duniawi. Hati-hati saudara, ini juga sangat berbahaya dan bisa membuat saudara tersandung dan terjatuh. Tinggalkan motivasi dan tujuan yang sedemikian. Yang ketiga, motivasi yang salah adalah ingin mendapatkan berkat materi. Yohanes 6 ayat 25-26. Mari kita membaca firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudaraku, perhatikan kata Tuhan Yesus yang langsung membaca isi hati mereka. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda bahwa akulah Mesias. Itu maksudnya tanda Mesias yang diutus Tuhan. Tapi karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi Tuhan Yesus tahu tujuan dan motif mereka bersifat materi. Dalam hal ini, makan roti sampai kenyang. Gratis, tidak usah bayar. Memang konteks waktu itu adalah bahwa cukup banyak orang-orang Yahudi, rakyat jelata, yang mengikut Tuhan Yesus adalah rakyat yang miskin. Rakyat yang biasa. Mungkin sebagian kelaparan dan sebagian harus bekerja keras untuk cari makan. Dan sekarang mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat. Mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wow, luar biasa. Dan mereka makan sampai kenyang dan gratis. Hari ini tidak sedikit juga manusia yang ikut Tuhan, percaya Tuhan, karena ingin mendapat harta materi, harta jasmani, berkat-berkat jasmani saja. Supaya lebih kaya, supaya bisnis lebih lancar, supaya tubuhnya lebih sehat, supaya tidak pernah sakit, sakit apa saja pasti sembuh, dan semua lancar dan baik-baik saja. Apakah motif dan tujuan saudara mengikut Tuhan, percaya Tuhan Yesus? Juga demikian. Hanya ingin mendapatkan berkat-berkat jasmani dan materi saja. Oh, tentu tidak salah, saudara. Mohon Tuhan memberkati kita secara materi, secara jasmani, diberi kesehatan, memberkati pekerjaan bisnis kita, tidak salah. Tapi bukan itu seharusnya motivasi dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau iman yang dibangun di atas motivasi dan tujuan mendapatkan berkat-berkat jasmani dan materi saja, itu motif yang salah. Iman yang rapuh, iman yang sangat berbahaya. Ketika tidak ada berkat materi, ketika bisnis macet, ketika saudara harus mengalami bangkrut, ketika jatuh miskin, ketika ada kesusahan, ketika sakit tidak disembuhkan oleh Tuhan, dan berbagai macam kekurangan materi dan kekurangan berkat jasmani, sangat-sangat mungkin iman orang tersebut akan terjatuh dan meninggalkan Tuhan. Dan orang sedemikian sangat riskan. Dia bisa menerima tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis. Mungkin dia akan cari dukun, tukang ramal, atau iblis yang menawarkan kekayaan. Iblis bisa menawarkan kekayaan dan berkat materi. Ingat, iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Kalau engkau mau menyembahku, aku akan memberikan seluruh dunia bagimu." Hati-hati, saudara. Ya, kalau saudara membangun iman saudara di atas berkat materi, iblis bisa masuk. Dan saudara gampang terjatuh dalam cobaan dan godaan si iblis dan mengikuti dia. Berhati-hatilah saudara, jangan sampai saudara terjatuh dan binasa gara-gara harta materi, harta benda. Masih ingat istri Lot? Ketika Tuhan akan menyelamatkan dia dari Sodom dan Gomora, dia mengingat harta bendanya. Dia punya motivasi dan tujuan adalah mengikut harta, bukan mengikut Tuhan.
materialistik. Dan dia melihat ke belakang, akhirnya dia berubah menjadi tiang garam. Dia harus binasa. Yang keempat, motivasi yang salah adalah ingin mendapatkan pengetahuan secara filosofis. Yohanes 6 ayat 58 dan 60. Demikian firman Tuhan. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, saudara, konteksnya adalah Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang dirinya sendiri yang turun dari sorga sebagai roti hidup. Dikontraskan dengan roti mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, orang-orang Yahudi begitu bangga dengan nenek moyang mereka yang mendapat roti dari sorga. Tapi Yesus bilang, roti dari sorga yang disebut mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka, itu adalah untuk jasmani. Itu sebabnya mereka mati, binasa. Tetapi roti yang Tuhan berikan, yaitu dirinya sendiri, roti dari sorga adalah roti yang memberi hidup yang kekal. Sehingga Yesus menjelaskan bahwa tubuhnya bisa dimakan dan darahnya bisa diminum. Ini adalah makna simbolik bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, sengsara bagi kita. Darahnya tercurah untuk menebus hukuman dosa kita. Tapi orang Yahudi menangkapnya sebagai makna hurufiah. Mereka kaget. Hah? Kenapa dagingnya bisa dimakan? Kenapa darahnya bisa diminum? Hal ini terus terang membuat mereka bingung. Ini memecahkan pikiran mereka. Perkataan Tuhan Yesus terlalu keras dan aneh. Ini ajaran filsafat dari mana? Walaupun sebagian mereka suka dengan ajaran seperti ini, tapi sebagian besar mereka kemudian mengatakan, ini terlalu keras, tidak bisa diterima, mari kita tinggalkan dia. Padahal maksud Tuhan Yesus adalah makna simbolik, makna rohani. Bahwa makan roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, makan tubuhnya dan minum darahnya adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Sebagai satu-satunya utusan Bapa di sorga. Itu syaratnya mendapatkan hidup yang kekal. Saudaraku, orang yang motifnya salah dan tujuannya salah hanya untuk memuaskan pikirannya, memuaskan hati sendiri, kepentingan sendiri, keinginan hatinya sendiri, pastilah tidak akan bertahan. Ketika ada sesuatu yang menantang dia, yang tidak cocok dengan pikirannya dan hatinya, dia akan meninggalkan Tuhan. Mari kita baca selanjutnya dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Demikian firman Tuhan. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudara, jelas sekali 66 sampai 67 ada banyak murid yang tadinya mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus, tapi karena tidak cocok dengan pikiran mereka, tidak cocok dengan keinginan mereka, motif dan tujuannya salah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan tantangan kepada ke-12 muridnya, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Kenapa kalian tidak pergi juga? Tapi di 68 sampai 69, Petrus yang mendapat hikmat dari Bapa di sorga menjawab dengan benar, menyatakan motivasi dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan Yesus. Sebab itu dia dan kawan-kawan mengatakan akan bertahan mengikut Tuhan Yesus karena motifnya dan tujuannya benar. Apa motifnya? Motifnya adalah karena Tuhan Yesus adalah Mesias yang sejati.
Istilah yang kudus dari Allah, ayat 69, artinya Yesus adalah Mesias yang kudus, yang datang dari Tuhan. Juru selamat yang dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga untuk datang ke dunia dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi kalau ditanya Petrus, kenapa kamu tidak pergi juga? Kenapa kamu mau ikut aku? Kata Tuhan Yesus. Petrus akan jawab, karena engkau ya Tuhan adalah Mesias yang kudus yang datang dari sorga. Jadi pribadi Tuhan Yesus menjadi motivasi yang mendorong dia dan kawan-kawan percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mendapatkan jaminan hidup kekal selama-lamanya di sorga. Istilah perkataanmu atau firmanmu adalah firman yang memberi hidup kekal, itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang turun dari sorga. Firman menjadi manusia, menjadi Mesias, demi menyelamatkan umat manusia, memberikan jaminan yang pasti, menerima hidup yang kekal di sorga yang indah dan mulia setelah tinggalkan dunia yang sementara ini. Saudaraku, apakah motivasimu dan tujuanmu jelas mengikut Tuhan? Saya harap ketika orang bertanya kepada saudara, kenapa saudara mau percaya Tuhan Yesus? Saudara dengan tegas dan yakin berkata, sebab Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang asli, yang sejati, yang datang dari sorga, yang menjamin kepastian keselamatan bagi saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah saya hidup dari dunia yang sementara ini, saya boleh masuk sorga, memperoleh hidup kekal selama-lamanya di sorga. Jadi tujuan hidup di dunia ini bukan mendapat kekayaan materi dan jasmani. Motivasinya bukan ingin sehat, gak mati-mati, ingin kaya, ingin lancar, ingin berkat-berkat materi saja. Oh saudaraku, kita boleh minta berkat materi dan jasmani. Sekali lagi, tidak salah meminta berkat jasmani dan materi kepada Tuhan. Tidak salah berdoa meminta kesembuhan. Tidak salah berdoa Tuhan memberkati bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Itu boleh. Tidak salah. Kalau Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani dan materi, itu namanya bonus, berkat tambahan. Tapi kalaupun harus mendapatkan tantangan kesulitan hidup, mungkin bisnisnya tidak lancar, mungkin bangkrut, mungkin mendapatkan sakit penyakit, bahkan harus meninggalkan dunia, itu bukan kutukan, itu bukan alasan yang kuat untuk meninggalkan Tuhan Yesus, pribadi Mesias, Juru Selamat yang asli. Jadi yang paling utama, paling penting adalah berkat rohani. Itu menjadi tujuan yang kita ingin dapatkan dari Tuhan. Mengikut dan percaya kepada Tuhan sebab pribadinya, sebab karyanya. Jadi fokusnya Tuhan Yesus. Dan kita menerima berkat rohani, itu yang paling penting. Jaminan keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Pengampunan dosa, sukacita dari sorga, damai sejahtera, dan garansi pasti masuk sorga. Yang lainnya adalah bonus, tambahan dari Tuhan. Permisi tanya, apakah saudara sudah mendapatkan berkat rohani ini yang paling utama dalam hidup di dunia ini? Jika belum, hari ini terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia Mesias yang asli, Juru Selamat yang asli, yang pasti mengampuni dosamu, yang pasti memberimu damai sejahtera dan sukacita, dan pasti memberimu jaminan hidup kekal di sorga. Setelah itu, saudara boleh berdoa meminta berkat jasmani dan berkat materi. Tidak salah. Dan bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, permisi tanya, apakah motivasi dan tujuan saudara sudah benar? Jika ada motivasi dan tujuan yang masih menyimpang atau salah, berubahlah. Jangan sampai saudara tersandung atau terjatuh atau binasa karena motivasi dan tujuan yang salah. Dan kalau motivasi dan tujuan saudara sudah benar, setialah beriman kepada Tuhan Yesus. Setialah beribadah kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi.
Dan setialah melayani pekerjaan Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara. Jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab pribadi Tuhan Yesus dan karya Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi dan memberkati saudara. Amin. Dan bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah diperbaharui motivasi dan tujuannya, kalau saudara lihat atau tahu ada orang lain yang motif dan tujuannya salah, maka mintalah hikmat dari Tuhan, supaya saudara bisa menolong mereka kembali kepada motivasi dan tujuan yang benar. Supaya saudara menjadi saksi Kristus sebagai saluran berkat bagi orang lain, semasi Tuhan berikan kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ajaran firman-Mu malam hari ini melalui Injil Yohanes pasal yang ke-6. Tuhan, tolonglah kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, murnikanlah motivasi dan tujuan kami mengikut Engkau dan percaya kepadamu. Beri kami kesetiaan sebab Engkau lebih dulu setia. Berikan kami cinta kasih untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Tuhan. Dengan turun dari sorga, mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Kami berdoa bagi mereka yang belum menerima Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka. Berikan kerendahan hati, berikan anugerah iman-Mu agar mereka sungguh-sungguh percaya, bukan fokus kepada materi dan jasmani, tapi fokus kepada berkat rohani yang sudah Engkau sediakan. Dan bagi kami semua yang sudah percaya Tuhan, sekali lagi pakai kami menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.